Selamat pagi, selamat datang di podcastnya Akar Wangi. Kali ini kita kedatangan Duta Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita kenalan terlebih dahulu. Silakan Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal, salam sehat teman-teman semuanya. Saya Muhammad Wasli Manas, biasa dikenal Wasli atau kalau misal di sosial media itu biasanya disebut nama Waskan. Waskan, oke, berarti Kawaskan ya? Iya. Oke, baik Kawaskan. Untuk riwayat pendidikannya itu seperti apa Kak? Dari S1-nya mungkin? Oke, untuk saat ini saya masih aktif sebagai mahasiswa di Oke. S1 Keperawatan Universitas Oke. Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, UM-nya ya Kak ya? Betul sekali. Oke, semester 8. Semoga nanti Naisa bisa dipermudah. Amin. Oke, kita next ke narasumber kita yang kedua. Silakan Kak. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwang dari Setiawan, biasa dipanggil Iwang. Untuk dari riwayat pendidikannya kayak. Iya, betul. Pendidikannya sekarang saya sedang menjadi magister farmasi di Universitas Indonesia. Oke. Untuk magisternya kira-kira masih ongoing atau udah lulus nih? Oke, insya Allah lulusnya di bulan ini seperti itu. Oke, amin. Semoga dipermudah juga ya teman-teman Akar Wangi. Oke, Kak. Karena dari Akar Wangi ya, kita itu bergerak di bidang lingkungan, kesehatan air dan juga sanitasi ya. Salah satunya dalam pengolahan sampah. Nah, mungkin pembahasan kita kali ini adalah terkait dampaknya pencemaran lingkungan terhadap kesehatan pada masyarakat. Linier nih Kak, dengan kakak-kakak dari Duta Kesehatan Yogyakarta. Mungkin kita bisa lihat di jalanan ya Kak ya, terutama di daerah Jakarta contohnya. Padat penduduk ya Kak? Iya, padat penduduk dan dari banyaknya kendaraan itu menghasilkan polusi ya. Salah satunya nih, karena saya juga dari jurusan kimia ya, jadi sedikit banyaknya tahu tentang polutan-polutan yang ada di udara, Kak. Oke, salah satunya itu timbal dan juga krom. Nah, saya pernah dengar Kak dan baca juga di salah satu jurnal bahwa dari timbal dan juga krom itu akan menyebabkan paru-paru yang kurang sehat. Terus, ketika paru-paru kurang sehat, akan menuju ke otak dan sehingga mungkin lebih mudah lelah gitu. Nah, tanggapan dari Duta Kesehatan itu seperti apa? Mulai dari silakan. Oke, kalau tanggapan saya terkait polusi udara ya terhadap penyakit yang bisa kita derita gitu, terutama di kota-kota yang dia padat penduduk. Yang pertama tentunya sesak nafas, secara general sesak nafas atau kalau misalnya bahasa medisnya itu pneumonia. Jadi memang pneumonia salah satunya itu diakibatkan oleh polusi udara itu sendiri, gitu. Yang dimana itu dapat menyerang paru-paru kita, sehingga kalau misalnya kita manusia sehat gitu ya, mohon maaf, kalau misal dia tidak terkena paparan udara yang tidak baik ya dia akan bernafas seperti biasa. Tetapi pada manusia yang memang dia sudah terpapar oleh polusi udara yang tidak baik, kemudian sanitasi lingkungan yang kurang bagus, ya tentunya itu dapat menyebabkan beberapa penyakit pernafasan. Bukan cuma pernafasan sebetulnya, penyakit kulit dan lain sebagainya itu juga bakal pasti datang gitu, menjumpai orang-orang yang dia kerjanya mungkin di kota yang padat penduduk. Betul. Jadi bukan hanya pencemaran lingkungan dari air aja yang dapat menyebabkan penyakit kulit ya Kak ya. Betul. Jadi dari udara yang kurang sehat juga bisa ya. Oke, ini insight baru banget sih. Kalau dari Kakak ada tambahan? Mungkin dari saya lebih ke arah tadi ya, menilai pernafasan, mungkin ada pernafasan lainnya seperti itu. Karena tadi adanya udara yang kurang bagus atau kurang baik seperti yang dihirup oleh masyarakat, yang terutama dari polutan, entah juga dari polusi udara dari industri juga, itu termasuk harus dikontrol juga gitu ya. Ketika dari industri itu dia mengeluarkan polusi udara yang kurang baik, itu akan berdampak pada kesehatan masyarakat juga. Seharusnya mungkin bisa menyebabkan ISPA seperti ya, infeksi saluran pernafasan yang akut seperti itu. Dan dari ISPA sendiri juga itu merupakan salah satu penyakit yang memang dia bentuknya itu irreversible seperti itu. Jadi saluran pernafasan itu tidak akan bisa kembali lagi menjadi seperti semula yang baik. Dia akan makin memburuk. Semakin masyarakat semakin sering terpapar udara, semakin udara yang kotor, itu saluran pernafasan masyarakat itu makin rusak dan malah nanti bisa menimbulkan kematian pada masyarakat. Oke, jadi cukup bahaya ya, bisa menimbulkan kematian ya. Tapi kalau untuk menimbulkan kematian ini ada step-stepnya nggak? Misalkan level 1 atau apa bahasa di kesehatan sendiri itu? Oke, mungkin untuk dari sampai titik kematian
tempatnya juga sendiri tadi itu ya, karena sampai titik kematian itu kan berarti ketika masyarakat itu tadi sering terpapar. Soalnya ada bentuknya itu dia reversible dari jalan pernapasan dan juga ada yang irreversible. Contohnya ketika yang reversible itu ketika masyarakat tuh terkena asma itu termasuk infeksi, gangguan infeksi. Maksudnya ketika saluran pernapasan itu mengalami gangguan yang dia bisa kembali lagi normal saluran pernapasannya, hanya adanya paparan alergen. Sedangkan ketika IPA tadi itu dia yang tidak bisa kembali lagi. Nah, jadi semakin masyarakat tuh sering terpapar, maka saluran pernapasannya akan semakin rusak dan semakin memburuk. Oke, jadi poinnya adalah semakin sering terpapar, semakin juga dampak yang bisa dirasakan di tubuh manusia ya kayak. Iya. Oke, I got it Kak. Jadi Oke. menambahkan juga mungkin Enggak. terkait pola hidup juga. Jadi saya punya teman dia pengidap TBC Kak. Ada yang dia bisa survive, ada yang bisa enggak. Saya itu sempat meneliti bahwasanya apa sih perbedaannya gitu. Kenapa dia sampai bisa survive atau tidak ya dari pola hidup mereka. Jadi selain kita menyalahkan lingkungan ya bahasa kasarnya seperti itu, tapi kita kembali juga ke dalam diri kita. Apakah kita sudah melakukan pola hidup bersih yang sehat atau tidak? Betul. Jadi bukan dampak lingkungan aja, Betul. tapi cara kita untuk merawat diri Merawat kita diri. untuk hidup yang lebih sehat gitu ya Kak ya. Nah, sebenarnya menarik banget kalau kita bahas isu terkait lingkungan. Lingkungan itu kan luas ya, ada udara, air, sampah juga ya. Nah, kita move ke air dan juga sanitasi. Ini kan termasuk kepada poin 6 di SDGs ya, di mana Indonesia Emas nantinya pada tahun 2045 mendatang akan merealisasikan program kerja salah satunya air bersih dan sanitasi secara merata. Ya, sesuai data BPS juga yang udah aku telusuri ya, karena penelitian aku sama pengalaman kerja aku kebetulan di bidang lingkungan. Iya, relevan juga gitu. Jadi di Tangerang, aku orang Tangerang. Jadi di Tangerang itu kan banyak banget industri. Makanya dibilang kota 1000 industri. Iya, ada beberapa PT yang memang tidak menggunakan IPAL. IPAL itu untuk mengelola air limbahnya. Jadi dari produksi misalkan PT X memproduksi ciki. Nah, air dari produksi itu langsung dialirkan ke sungai. Sungai yang ada di Tangerang itu namanya Sungai Cisadane. Nah, mulai dari situlah ketertarikan aku pribadi ya buat mengetahui lebih dalam apa sih dampak yang lebih kuat sehingga kali yang ada di Cisadane ini tercemar berat. Kenapa saya bisa bilang tercemar berat? Kalau udah bilang tentang kualitas itu harus disertakan dengan data, ya kan? Setuju ya berarti ya. Oke. Nah, tercemar berat karena berdasarkan data pusat statistik yang ada di Tangerang itu dominan 80% dari kepala keluarga itu terkena penyakit kulit. Nah, tapi untuk penyakit kulitnya saya sendiri belum survei, belum cari tahu lebih dalam. Mungkin dari kakak-kakak duta kesehatan bisa memberikan kita insight terkait pencemaran perairan itu terhadap kesehatan berupa penyakit apa aja. Silahkan Kak. Oke. Dari saya izin sharing ya. Jadi kalau misalnya nanti pasti ada sobat sehat ataupun para dokter, para tenaga medis yang menonton, nanti izin sharing-sharing di kolom komentar yang bisa diramaikan. Kalau dari saya pribadi, efek atau dampak dari sanitasi yang kurang baik atau air bersih yang kurang memadai ya Kak ya. Tentunya yang pertama kalau misal kita sering dengar itu pasti diare. Iya, jadi betul. Dikatakan diare itu kalau misalnya kita BAB atau mohon maaf bahasa kasarnya gitu ya. 3 kali lebih dalam sehari gitu. Dan itu biasanya teksturnya itu tidak pada biasanya. Jadi kalau misalnya kita orang sehat, tekstur BAB-nya itu agak sedikit gimana ya, pokoknya tidak encer gitu. Nah, kalau misalnya orang yang BAB itu nanti pastinya akan encer dan itu bisa dibilang nanti akan kehilangan cairan di dalam tubuhnya. Dimana biasanya kalau misal diare, yaitu salah satunya air yang kurang bersih. Jadi ketika kita itu mengkonsumsi sebuah air minum yang menurut kita nih bersih gitu, kakak pernah mungkin mengkonsumsi atau sobat-sobat sehat konsumsi air minum yang dari sumur, kemudian kita panaskan gitu, terus kemudian minum, itu bisa jadi menyebabkan dari salah satu penyakit yaitu diare itu sendiri gitu. Jadi ternyata lingkungan yang atau kebiasaan yang mungkin anggap kita kayak ya udah biasa aja, ternyata dampaknya kita tidak tahu ke depannya apakah di dalam air tersebut ada kuman atau bakteri, virus dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin dari saya izin menambahkan tips atau
demam tifoid. Itu kan Iya. banyak diderita ya Kak ya sama teman-teman atau masyarakat di Indonesia gitu, di mana ya tanda gejalanya demam. Demamnya ini khas sekali Kak. Biasanya demam itu dia akan mengalami demam pada saat malam hari. Pasti bertanya-tanya kira-kira kenapa ya kok demam tifoid itu biasanya pada malam hari itu akan meningkat. Nah yang pertama, sesuai jurnal yang saya baca dan beberapa penelitian yang saya baca juga, ketika tubuh itu istirahat atau pada di malam hari, tubuh itu akan mengeluarkan yang namanya sitokin. Sitokin. Ya betul. Jadi kita tuh kan punya yang namanya sistem peradangan atau yang nyimpen kuman-kuman di dalam tubuh kita. Nah pada saat malam hari, sistem itulah yang bakal ngebuka. Jadi kayak ngelepas gitu pada malam hari. Makanya biasanya suhu pada demam tifoid itu akan meningkat pada malam hari. Gitu. Itu mungkin salah satu dua penyakit yang bisa diderita kalau misal kita tidak menjaga sanitasi yang baik dan meminum air bersih yang kurang baik. Oke, dari Kak Iwon ada tebas? Baik Kak, mungkin dari saya lebih ke arah sisi farmasi ya Kak ya. Yap. Backgroundnya farmasi, yang itu tadi terkait linknya dengan pertanyaannya, yaitu mengenai industri ketika dia tidak mengolah IPA dengan baik seperti itu ya. Banyak sekali dampaknya, seperti misalkan di salah satu industri, misalkan industri tersebut industri hormonal, seperti itu ya. Dia tidak mengolah IPA dengan baik, dampaknya nanti itu kan sanitasinya ke masyarakat dan juga masuk ke mungkin sumber resapan yang ada di masyarakat dan ujung-ujungnya bisa jadi hormon masyarakat juga akan terganggu seperti itu. Bisa jadi yang laki-laki intim akan berubah menjadi arah condong ke wanita, dan bisa jadi wanita pun bisa condong ke laki-laki seperti itu karena hormonnya terganggu. Dan selain itu juga yang mungkin agak lebih bahaya juga itu terkait misalkan industri farmasi tersebut yang bergerak di pembuatan obat antibiotik misalkan, itu dia pengolahan IPA tidak baik, itu akan mencemari lingkungan, dan dampak lingkungan tersebut nanti bisa karena tadi antibiotik untuk dasarnya mikroba, sedangkan mikroba itu sebenarnya antibiotik tersebut yang harusnya tidak dikonsumsi masyarakat, tidak dibutuhkan masyarakat saat itu juga, namun masyarakat sudah mengkonsumsinya, itu masyarakat bisa terkena namanya resistensi antimikroba gitu Pak. Nah, ketika masyarakat sudah resistensi dan juga menurut data dari WHO, perkiraan tahun 2045 ketika dunia ini tidak menggunakan antibiotik dengan bijak, itu akan mengalami resistensi ataupun dan juga akan mengalami kematian akibat resistensi tersebut. Seperti itu. Beberapa dampak ketika industri tidak mengolah IPA dengan baik. Ya, sebenarnya dari industri sendiri yang menyebabkan warga-warga sekitar itu terdampak akibatnya ya. Sebenarnya mungkin di daerah tempat saya ya, khusus saya di sekitar Kali Cisadane itu masih banyak orang yang bertempat tinggal di situ dan menggunakan air sungai sebagai MCK. Iya, ya itu yang mandi cuci kakus. Jadi kesehariannya itu nyuci baju di sana. Bahkan untuk masak aja pun pakai air tersebut. Padahal dengan mata kepala sendiri sudah bisa dilihat bahwa itu kumuh, tercemar, apalagi dalam bentuk air putih kemasan contohnya. Nah itu kalau kita lihat kan jernih ya, air jernih ya, bukan air putih gitu sebenarnya. Nah kalau kita cek di laboratorium itu pasti ada bahan-bahan kimia atau mikroba-mikroba yang masih ada di dalamnya itu. Jadi sebenarnya sebelum kita menyalahkan industri, kitanya juga yang harus evaluasi diri untuk menjaga kebersihan dan sanitasi yang ada pada diri kita. Ya, ini insight baru banget ya teman-teman Akar Wangi dan sobat sehat. Jadi kita harus pilah-pilah cara hidup yang sehat juga supaya kita bisa terus menjaga kebersihan berkelanjutan terkait air sanitasi gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita move ke bidang iklim Kak. Ya, di bidang iklim. Kita lihat di Indonesia ini kan iklimnya mungkin agak merasakan gitu ya kayak misalkan hari ini panas terus besoknya dingin atau hujan gitu. Nah itu kan yang bisa menyebabkan kesehatan manusia itu menurun ya, apalagi di bidang kedokteran atau farmasi menjelaskan tentang kesehatan yang menurut akibat cuaca dan iklim ya kira-kira. Mungkin tadi itu ya kayak karena perubahan iklim ya, mungkin ketika di kesehatan pertama farmasi atau kedokteran ya kita mungkin lebih mengarah pada perubahan cuaca atau pancaroba biasanya itu ya. Penyakit-penyakit pancaroba yang terjadi pada masyarakat yaitu terutama mungkin pilek seperti itu, juga terus juga nanti demam itu yang sering terjadi pada masyarakat. Jadi
karena adanya pancaroba tersebut, apa enggak tiba-tiba pancarobanya itu juga bisa menjadi penyakit-penyakit yang lain. Apa namanya, ketika dia pancaroba tadi batuk pileknya nanti bisa makin berbahaya, dan mungkin ketika pancaroba juga tadi ada muncul penyakit-penyakit lain seperti mungkin ada demam berdarah dan lain sebagainya, seperti itu sih Kak. Bagi saya sendiri juga kalau cuaca gampang berubah-ubah itu daya tahan tubuh saya sendiri gampang menurun gitu ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan itu? Mungkin ketika daya tahan tubuh menurun ya Kak ya, tadi mungkin kita terlalu banyak aktivitas dan kita lupa untuk olahraga, dan karena emang tubuh kita tuh bisa mensupport ketika kekurangan imun itu, dan tubuh itu akan mengeluarkan imunitas baru seperti itu ya, dan mungkin karena tubuh juga kan kita nggak bisa menyuruh dia untuk selalu memproduksi kerja terus terkait produksi sistem imun terus gitu ya, jadi kita juga bisa membantu dari suplementasi dari luar tubuh seperti itu. Bisa kita gimana apakah kita tiap hari itu mengkonsumsi suplemen vitamin imun atau tidak, paling minimal tuh vitamin C seperti itu, minimal tuh tiap hari kita harus konsumsi vitamin C minimal 1 kali sehari, seperti itu hal yang cukup untuk meningkatkan sistem imun kita. Oke, dari Kak ada tambahan? Ya, saya sih menambahkan. Jadi kaitannya dengan sistem imun dengan lingkungan. Jadi dengan lingkungannya, Lingkungan, ya betul. dengan lingkungan, kalau misalnya kayak musim sekarang pancaroba, seringkali kalau misalnya lagi musim pancaroba tuh pasti banyak sekali orang yang sakit gitu. Biasanya orang-orang yang sakit itu ada demam, kemudian dia batuk pilek dan lain sebagainya. Sebetulnya bagaimana sih cara menjaga imun tubuh kita tuh bisa tetap melawan atau memberontak atau menahan ketika virus atau bakteri itu masuk. Jadi yang pertama tadi olahraga. Jadi olahraga tuh seminimal mungkin tuh per hari kalau bisa teman atau sobat-sobat sehat itu bisa 30 menit maksimal seharinya gitu. Jadi ketika tubuh itu misal nih kita diem seharian, kan kita makan terus dan lain sebagainya. Kalau misal kita tidak diimbangi dengan olahraga, tentunya imun yang ada di dalam tubuh kita tuh bisa jadi dia akan tidur gitu. Dia tidak akan bisa memberontak virus atau bakteri. Kemudian yang kedua, makan makanan yang ya kalau bisa jangan yang fast food atau makanan cepat gitu ya. Karena sekarang tuh biasanya terutama anak kos ya, saya juga merasakan pasti Mas Mbak di sini yang sesama anak kos sih kayak aduh ribet banget deh. Kayak harus masak lah yang sehat dan lain sebagainya yang tidak banyak minyaknya gitu. Padahal itu juga sangat penting untuk menjaga imun dari tubuh kita gitu. Jadi sebetulnya tuh dari hal-hal kecil itu sudah bisa menjaga atau mempertahankan imun yang ada di dalam tubuh kita untuk menghadapi virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, seperti itu ya Sobat Sehat dan juga teman-teman Akar Wangi. Poinnya adalah kalian harus rajin-rajin olahraga. Kan zaman sekarang anak-anak Gen Z ya, anak-anak Gen Z itu lagi hobi-hobinya naik gunung, olahraga, lari, nge-gym juga kan, putus cinta olahraga, tiba-tiba jadi atlet ya kan. Tapi putus itu ada naik gunung. Iya, tiba-tiba jadi pelari. Tapi itu dibalik itu semua ada manfaatnya untuk kesehatan kita masing-masing. Gitu ya Kak ya. Nah, sebelum kita lanjut, ini kita ada souvenir Kak. Kaos yang Kakak pakai boleh dikasih unjuk ke kamera. Ini dari Orjika. Ini ada akun Instagramnya Orjik Greenwear. Ya, jadi ini merupakan konveksi yang memang ramah lingkungan. Banyak sekali, salah satunya tumbler Kak. Mungkin bisa dilihat. Ya, ini juga salah ini satu juga ramah lingkungan ini. Kalau ya, betul. Kalau saya tanya bahannya dari apa kok bisa ramah lingkungan ini? Dari kain Kak. Jadi mereka memproduksi apalagi tutupnya Kak dari kayu ya, bukan dari plastik. Jadi ketika sudah tidak digunakan lagi bisa didaur ulang. Iya betul Kak, bisa dicacah ya. Memperkecil volume terus dibentuk lagi menjadi seperti ini. Gitu Kak. Salah satunya ada tumbler, ini baju. Boleh kita bawa ini? boleh banget ya, dari Orjik ya, salah satunya yang support kegiatan podcast kita kali ini. Jadi terima kasih banget Orjik. Ini dari Jogja? Dari Jogja. Ya, dari Jogja gitu. Oke Kak, kita lanjut ke mungkin di bidang lingkungan itu kan memang benar-benar luas ya Kak ya. Salah satunya terkait pembakaran sampah juga. Mungkin di sekitar rumah kita juga ya sering lah ada tetangga yang membakar sampah ya kan, dan itu asapnya bisa menghirup, kita hirup dan merusak paru-paru juga yang tadi ya. Nah sebenarnya dari sampah-sampah yang seharusnya sudah dipisahkan anorganik, organik, B3, apalagi kalau
dari bahan-bahan alat-alat rumah sakit. Ya, itu kan benar-benar bisa mencemari lingkungan perairan juga, dan juga kalau dibakar itu kan aromanya tidak haruan mungkin ya, tidak sedap ya gitu. Nah itu menurut kakak dari Duta Kesehatan terkait pembakaran sampah ini, cara penanganannya seharusnya misalkan harusnya kita membakarnya itu di ruang seperti apa? Gitu. Silahkan Kak. Kalau misal dari saya, kebetulan saya kemarin tuh pada saat semester berapa itu lupa, itu meneliti tentang bagaimana rumah sakit itu membakar sebuah sampah medis dan lain sebagainya. Ternyata dia itu sudah mempunyai mitra kerjasama untuk pembakaran tersebut. Jadi memang pembakarnya itu bukan yang bersifat terbuka, jadi sifatnya dia tertutup sehingga pada saat sudah dibakar dan dia tinggal puing-puingnya itu tidak dibuang gitu. Jadi puing-puingnya itu bakal dimanfaatkan oleh mitra tersebut untuk membuat kerajinan, seperti kerajinan kalau misalnya kakak tahu ada kayak tempat apa ya, dia kayak tempat bisa dibuat gelas dan lain sebagainya. Jadi dari puing-puing bakaran tadi itu bisa diolah kembali buat jadi gelas, kemudian piring dan lain sebagainya. Kemudian kalau asapnya, ini yang mungkin masih menjadi PR para mitra-mitra di rumah sakit ataupun di tempat lainnya ya, untuk tidak melepaskan atau membiarkan uap-uap tersebut berterbangan gitu, karena efeknya bagi masyarakat itu sangatlah kejam gitu. Salah satunya tuh tadi yang saya sampaikan, bahwasanya saya punya teman sobat sehat gitu ya, dia mengidap, mohon maaf, TBC itu dikarenakan dia berada di lingkungan pabrik yang dia mempunyai pengeluaran asap yang berlebihan. Jadi tanpa dia sadari, ternyata dia mengalami batuk-batuk kan. Batuk-batuk, dia rasa kayak batuk biasa, sehingga pada saat saya pulang kampung itu dia ceritalah, ini batuk saya kenapa ya, kok gak bisa sembuh gitu. Ternyata ya setelah periksa dan lain sebagainya, dia mengidap TBC. Jadi memang efek dari uap bakaran dan lain sebagainya itu sangatlah menakutkan, riskan. Ya, bener, sangat menakutkan ya. Dari Kak Iwang ada tambahan dulu nggak kira-kira? Tambahan dari saya tadi kan ketika organik ya kayak mungkin dari situ masyarakat bisa memanfaatkan gitu sampah-sampah yang organik itu mungkin bisa dijadikan seperti pupuk seperti itu ya kayak, dan juga mungkin yang anorganik itu bisa didaur ulang, misalkan botol bisa jadi kayak beberapa orang tuh mungkin sudah bisa memanfaatkan untuk pot bunga ataupun bisa juga untuk hal lain sebagainya seperti itu. Jadi lebih dimanfaatkan lagi dibanding untuk dimusnahkan dengan cara dibakar secara terbuka seperti itu sih. Yap, betul banget. Sekarang juga banyak sekali UMKM yang homemade juga, yang apa ya, yang mengubah sampah-sampah plastik menjadi tas, dompet. Terus ada juga yang membuat sepatu yang dari plastik bungkus ciki, bungkus permen, itu banyak banget. Karena beberapa bulan lalu aku juga habis ikut kegiatan lingkungan juga di Pantai Baros di Parangtritis, itu bersama teman-teman dari NGO juga, NGO yang emang kegiatannya adalah aktivitas bersih pantai. Mereka juga mengedukasi terkait pencemaran sampah ke laut. Jadi kalau udah laut tuh benar-benar kita nggak tahu nih, sampah yang udah misalkan si buang dari sungai, dia kan bisa mengalir jauh ya. Jadi kita nggak tahu juga bakal kembali lagi ke pemukiman warga. Betul. Jadi dampaknya itu sangat luas banget dan kita nggak tahu akan berhenti di siapa ini. Ya, menarik banget teman-teman Akar Wangi dan juga sobat sehat. Kita udah membahas isu-isu lingkungan terkait pencemaran air, pembakaran sampah, iklim dan juga udara. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman Akar Wangi dan sobat sehat bisa di drop aja di kolom komentar atau nanti bisa melipir ke akun Instagramnya Akar Wangi Official di Instagram dan juga dutakesehatan.diy. Oke, dutakesehatan.diy. Oke, atau dari kakak pribadi ada Instagramnya? Boleh, nanti kalau misalnya mau sharing-sharing, kalau dari saya @waskan, WASKHAN_. Oke, dari Kak Iwang? Kalau dari saya Iwang_Davi_S. Oke, nanti jangan lupa ya kalau jangan lupa di follow dulu kakaknya, baru boleh tanya-tanya. Boleh. Oke, sebenarnya kita balik lagi ke isu lingkungan ya Kak ya. Banyak banget
karena kemarin saya sempat bekerja di lab lingkungan dan itu benar-benar permasalahan lingkungan banyak banget. Ada yang namanya emisi. Sebenarnya pencemaran disebut semua emisi, ya. Terus di emisi tersebut ada salah satu emisi dari sebuah industri, yaitu emisi cerobong. Di mana memang dalam satu industri ini cerobong itu diatur. Jadi supaya uap dari produksi itu tidak langsung menyebar. Ya, jadi kalau dalam kimia nih Kak, teman-teman ya, cerobong itu memang harus tinggi. Harus Makanya banyak tinggi, pabrik-pabrik yang cerobongnya tinggi. cerobongnya tinggi, dan diameternya itu diatur juga. Jadi kenapa harus tinggi? Karena ketika uapnya dibuang ke atas, nah itu dalam per meternya itu konsentrasinya menurun. Jadi contohnya uap dari pabrik tekstil. Pabrik tekstil memang cukup berbahaya sih Kak, dalam perairan maupun udaranya. Pabrik tekstil mengeluarkan air limbah dalam bentuk uap, misalkan. Terus dari bahan kimia yang sudah dibuang tersebut, contohnya krom, timbal juga. Kenapa krom? Karena krom digunakan sebagai katalisator dalam proses pewarnaan. Ya, jadi mungkin baju-baju yang kita pakai ini bisa warna coklat, misalnya warna coklat terang gitu. Itu menggunakan bahan kimia yang namanya krom. Ya, nah nanti ketika krom yang udah ada di awan di atas akan kan menyebar entah menyebar kemana dulu atau langsung turun ke tanah. Ya, nah itu konsentrasinya lama-lama akan menurun. Jadi semakin tinggi dan semakin berkualitas dari cerobong industri tersebut, semakin menipis atau kualitas limbah dari udara tersebut untuk mencemari masyarakat sekitar. Apalagi kalau di Tangerang itu kan rumah warga itu sangat berdekatan dengan industri-industri yang ada. Salah satunya ya daerah Jatiuwung yang emang benar-benar jadi kawasan industri. Nah itu tanggapan dari Duta Kesehatan itu seperti apa terkait sebenarnya masyarakat ini diperbolehkan tidak sih tinggal di daerah industri tersebut, atau misalkan seharusnya 1 kilometer dari industri supaya dampaknya itu tidak langsung terhirup oleh masyarakat. Silakan. Oke, tadi membahas apakah kita sebagai masyarakat gitu boleh nggak sih tinggal di dekat lingkungan yang dia memang banyak pabrik gitu, atau ya meskipun ada pabrik satu doang gitu. Sebetulnya kebetulan di ilmu keperawatan itu juga belajar tentang K3 atau kesehatan keselamatan kerja, di mana salah satu materinya tuh dia membahas juga terkait limbah, kaitannya limbah dengan sebuah penyakit gitu dan sebuah warga juga. Jadi kalau misalnya yang saya baca itu emang kalau misalnya kita ingin terhindar atau tercegah dari adanya penyakit akibat limbah, itu setidaknya kalau tidak salah, mohon maaf nanti koreksinya teman-teman, itu 5 km jaraknya gitu. Jadi dari sebuah pabrik dan antara sebuah pabrik dan ke pemukiman warga itu jaraknya kalau bisa 5 km. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang udara atau uap tadi yang sudah disampaikan oleh cerobong gitu, dimana kalau misalnya cerobong itu semakin tinggi, itu penyebarannya kayak semakin bakal mengecil gitu kandungannya gitu. Betul. Untuk ke sebuah penyakit dan efek-efek yang lainnya. Itu biasanya jarak yang saya ketahui itu adalah 1 kilometer. Kalau misal, maaf 1 kilometer, 1 jam. 1 jam ya. Jadi berapa kilo itu bisa dihitung seperti itu. Oke, kira-kira 1 jam ini berdasarkan apa nih Kak? Kalau misalnya yang 1 jam itu terkait penyebaran dari udaranya, dari udaranya tersebut. Ya, ke rumah-rumahnya ya. Oke, itu udah paling efektif ya. Iya, efektif. Oke. Ini benar-benar jadi catatan kita semua ya, dan juga terkhusus dengan para industri-industri dan juga pemerintah tentunya. Dari kalau Iwan, ada tambah? Saya tambahnya terkait ini ya. Mungkin dari pihak industri dan juga pemerintah lebih berkolaborasi lagi, dan juga pemerintah bisa dari pihak industri bisa menjamin lagi bahwa yang mereka keluarkan itu adalah air yang bersih lagi gitu. Karena mereka sudah ada tadi ya, misalkan air mereka dari ipalnya, juga dari udara mereka dari terowong asapnya yang mereka keluarkan dari industri itu bukanlah namanya cemaran, tapi adalah bersih lagi seperti itu. Nah, jadi industri-industri juga harus menjamin itu, dan juga dari pihak pemerintah mungkin harus lebih
mengkonsentrasikan lagi dan juga lebih melihat lagi apakah industri sudah sesuai dengan ketentuan untuk pengeluaran adalah yang bersih atau tidak. Baik, ini saya baru juga buat saya pribadi ya, dan ada beberapa knowledge juga yang pernah saya dapatkan bahwa dari berbagai industri perumahan pun ketetapan regulasinya ada diatur oleh pemerintah. Contohnya di industri PT-PT dan juga air limbah domestik. Air limbah domestik ini berasal dari perumahan, kemudian hotel, apartemen gitu, di luar dari industri. Itu masuknya ke dalam limbah domestik. Nah, limbah domestik ini diatur dalam Perundangan 68 tahun 2016. Di mana ada 8 parameter yang emang seringkali kita ketemui bagi bagi rumah-rumah yang memang menghasilkan limbah. Contohnya ketika kita mencuci baju, ada deterjennya. Nah, itu kan langsung mengalir ke tanah biasanya. Dari kamar mandi ke saluran bawah ya meresap ke tanah. Kan kita tidak tahu juga ya dari tanah tersebut akan mengalir kemana gitu ya. Kalau misalkan masih ada di dasar tanah kan udah jelas-jelas akan masuk ke dalam, dan kalau misalkan langsung ke sungai itu nanti ujung-ujungnya akan dievaporasi menjadi hujan. Nah, nanti hujannya adalah yang bisa mencemari kembali ke diri kita masing-masing. Jadi kadang isu lingkungan ini kita yang berbuat, kita juga yang terdampak. Setuju nggak Kak? Setuju. Iya. Karena memang benar-benar di Indonesia ini sendiri isu lingkungan apalagi terkait pencemaran air kali ya. Dari pencemaran air juga kita masih banyak sekali orang-orang yang belum aware sama dirinya sendiri dari lingkungannya. Mungkin contohnya deh, yang berdekatan banget sama kita, bak kamar mandi, contohnya. Bak kamar mandi, kalau kita sebagai anak kos kadang-kadang ya, kalau tidak dibuatkan jadwal piket di kos kan, ya udah, sabode teuing lah. Lu gue ya kan. Gitu. Jentik-jentiknya itu ya. Iya, jentik-jentiknya yang berbahaya. Jadi kalau kesehatan air dan juga sanitasi bukan hanya dari bahan-bahan kimia yang dihasilkan oleh air limbah industri, air limbah domestik, tapi dari hal-hal kecil yang berdekatan dengan kita, contohnya di air kamar mandi itu juga bisa menyebabkan mungkin penyakit kulit ya Kak. Nah, kira-kira dalam tadi ya di bak kamar mandi itu ya yang berupa jentik-jentik itu, kira-kira penyakitnya apakah sama dengan seseorang yang memang terdampak dari air limbah industri maupun air limbah domestik? Izin sharing teman-teman kalian, sobat sehat ya, lupa. Jadi kira-kira apakah dari efek jentik-jentik itu mengakibatkan penyakit yang sama gitu, seperti yang sudah sobat-sobat sampaikan di sini gitu. Sebetulnya sama. Yang pertama, tadi kalau misalnya kita membiarkan jentik-jentik tersebut tumbuh, kemudian kita buat mandi, itu bahkan bisa juga mengakibatkan beberapa penyakit kulit ya. Penyakit kulit itu banyak sekali yang saya ketahui, kemudian juga ada infeksi juga bakal bisa. Infeksi ya, jadi infeksi, kalau infeksi itu ada level-levelnya nggak Kak? Kalau infeksi sendiri itu kan banyak ya, ada infeksi yang dia hanya mendasar di bagian kulit, atau infeksi paru-paru, infeksi pernapasan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Yap. Dari Kak Iwang ada tambahan dulu? Oke, mungkin dari saya tadi terkait jentik ya. Jentik itu kan adalah satu cikal bakal jadinya sebuah nyamuk ya Kak ya. Yap. Nah, nyamuk itu nantinya entah itu jentik-jentiknya itu nyamuk yang biasa ataupun nyamuk penyebab demam berdarah. Seperti itu. Nah, yang kita khawatirkan ketika jentik-jentik itu adalah penyebab nyamuknya demam berdarah, itulah yang akan dapat berdampak pada masyarakat sekitar seperti itu. Atau enggak, tadi kita contohnya anak kos, ya mungkin anak-anak kos itu yang akan terkena demam berdarahnya seperti itu. Dan mungkin ketika hubungannya dengan air bersih dan juga kesehatan kulit terutama tadi ya mungkin ketika emang air digunakan dibandingkan dengan industri, cemaran dari industri, airnya tidak bersih, itu mungkin akan lebih berat yang dari industri tadi dibanding yang ada di kos-kosan misalkan, atau misalkan tuh kosannya jauh dari kawasan industri. Namun ketika kosannya jaraknya mungkin dekat dari kawasan industri, yang kemungkinan besar dampak penyakit kulitnya sama seperti itu ya. Mungkin nanti akan muncul dulu ronggol merah seperti itu, atau gatal-gatal, eksim dan sebagainya. Dan itu juga bisa jadi, itu kan bisa ditelusur biasanya kita sebagai nakes menelusur dulu kira-kira dampaknya ini kira-kira karena apa? Apakah karena penyebabnya karena apa? Apakah karena
sanitasi air yang di kawasan itu kurang bersih atau enggak, apakah jarak kosannya dengan industri tersebut jauh atau tidak dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan penyakit kulit itu. Jadi tidak hanya dari air dan juga jentik seperti itu. Oke, jadi tidak hanya dari jentik-jentik aja. Contohnya sudah disebutkan dengan Kak Wasli dan juga Kak Iwang tadi ya, banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita untuk terkena penyakit kulit. Jadi sangat berbahaya sekali ya teman-teman Akarwangi dan juga sobat sehat. Jadi mulai dari sekarang kita harus aware terhadap diri kita sendiri, tentang kesehatan kita juga, supaya orang terdekat kita juga tidak menular gitu ya kayak tidak tertular ya. Itu iya, karena memang kesehatan yang ada di Indonesia ini mungkin ada beberapa penyakit yang emang riskan untuk ditularkan ke sesama manusia, mungkin lewat ketika kita satu gelas dengan orang tersebut atau seperti apa. Jadi intinya adalah kita harus aware sama diri kita sendiri dulu supaya orang lain juga tidak terkena dampaknya. Oke, Kak, kita move ke bagian udara lagi ya, kayak udara. Sebenarnya kalau bahas udara tuh sebenarnya luas banget juga ya kayak, karena kita hidup di luar dan juga di luar tuh ya tadi sudah disebutkan juga bahwa ada emisi dari industri, kemudian ada emisi dari kendaraan. Ya, ada emisi dari kendaraan, salah satunya dari knalpot motor contohnya. Yaitu ada bahan-bahan kimia yang emang bahkan asapnya itu kadang ada beberapa kendaraan tuh yang terlihat oleh mata. Ya, nah itu benar-benar dihirupnya juga kurang sedap, dan juga bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh juga tidak baik. Mungkin dari pandangan kesehatan kakak sebagai duta kesehatan, bagaimana cara sebenarnya tuh asap yang ada di kendaraan tersebut tidak mencemari? Silakan Kak. Oke, kalau kita berbicara dengan pencemaran lingkungan, itu sebetulnya kita tidak akan henti untuk mencegahnya gitu. Kalau misal kita berbicara dengan pencemaran akibat knalpot tadi ya, asap knalpot kepada tubuh kita itu sangatlah riskan gitu. Cara mencegahnya sebetulnya gampang. Yang pertama, kita pada saat menggunakan kendaraan gitu, kalau bisa kita sesafety mungkin. Jadi ketika misal kita kalau sebagai nakes di perawat biasanya itu ada SOP-nya aja. Jadi kita selama perjalanan itu kita tidak boleh menggunakan baju kerja terlebih dahulu. Okay. Jadi biar asap-asap atau apapun itu yang selama mereka jalan dari rumah ke tempat kerja itu tidak melekat di baju mereka. Jadi salah satunya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau kerja dimanapun itu, bukan cuma sebagai tenaga kesehatan, yang pertama ya adalah kita kalau bisa jangan menggunakan pakaian dinas terlebih dahulu dari rumah. Jadi kalau bisa kita pakai pakaian yang biasa aja, atau kita tutupin dengan jaket. Kemudian kalau misalnya di bagian muka, riskan banget ya Kak untuk terkena ispa ataupun penyakit kulit yang di daerah muka. Biasanya muka-muka yang gampang iritasi atau gampang inflamasi itu malah berbahaya gitu karena asap itu sendiri. Itu mungkin dari saya. Oke, Kak Wasli. Jadi dari emisi kendaraan juga kan pasti ada zat kimia yang akan menempel pada baju kita nantinya. Ya, yang dan kita pakai. Ya, dan itu walaupun zat kimia tertempel di baju kita, bisa terhirup juga nggak kira-kira? Bisa terhirup. Bisa terhirup juga. Iya. Ya bisa juga, karena kita kan tidak tahu ya cara menyebarnya kuman, virus, bakteri itu seperti apa sih dalam sebuah ilmu gitu. Jadi kalau misalnya kuman, virus, bakteri itu sudah menempel di baju kita, bukan cuma kita yang akan merasakan dampaknya, tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau teman kantor di dalam sebuah perusahaan tersebut. Yap. Jadi kembali lagi kita harus aware ke diri kita sendiri supaya tidak membawa zat-zat kimia berbahaya tersebut ke orang lain gitu. Dari Kak Iwang ada tambahan? Silakan. Oke, mungkin dari saya tadi kan udah dari sisi personal kita sebagai untuk melindungi diri ya, dan mungkin dari teori saya itu dari kita untuk melindungi orang lain tadi ya. Tadi kan terkait kendaraan, ya mungkin ketika kita untuk melindungi orang lain salah satunya dengan cara ya tadi kita merawat kendaraan transportasi kita, itu mungkin motor kita servis rutin seperti itu salah satunya ya. Karena untuk melindungi orang lain juga gitu kan, karena kan nggak semua kendaraan tuh mereka keluarkan asap seperti itu kan, dan asap yang dikeluarkan juga nggak semuanya itu misalkan dia nggak maintenance dengan beberapa bulan, nah itu dia akan mengeluarkan asap seperti itu. Jadi lebih ke arah maintenance untuk kendaraan seperti itu juga tadi untuk proteksi dirinya ya tadi bisa menggunakan masker gitu ya, dan juga
ketika sudah antara berpergian, terus tuh kalau bisa pakaiannya itu dicuci seperti itu, dan untuk tidak digunakan untuk tidur atau lain sebagainya seperti itu, dan dipisahkan antara pakaian yang dari luar dan juga pakaian yang dari dalam rumah seperti itu. Oke, ada 2 poin nih teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang mungkin ciwi-ciwi kali ya, yang kadang jarang untuk servis motor, Cuma nah bisa make biasanya. cuma bisa pakai sekalinya ke servis bingung. Yang penting ya udah Ya udah, serahin aja ke serahin mesin. aja. Terus poin kedua tadi yang disampaikan oleh Kak Iwang adalah cara kita untuk safety diri, mungkin pakai masker ya kayak, terus memilah baju yang udah digunakan supaya tidak digunakan kembali ya kayak, apalagi mungkin saya pribadi sih Kak, ini mah saya pribadi benar-benar kadang kalau Kita udah deh, lelah, kita juga. juga ya, kadang kalau udah lelah tiduran gitu sampai Betul. pagi, jadi mungkin pakaian yang udah saya pakai seharian itu kita nggak tahu ya, beberapa zat kimia yang udah tertempel di pakaian saya tuh menempel juga di kasur dan itu Kadang kita berbahaya. kalau misalnya sakit, ini aku sakit gara-gara apa ya? Nah itulah makanya dari itu kita bisa harus apa ya, introspeksi diri gitu. Kira-kira kita udah ngelakuin pola hidup sehat atau belum? Betul. Apalagi kalau bantal ya kayak kadang riskan Nah, juga bantal tuh betul. kalau ya buat tidur daerah area muka nanti akan menyebabkan jerawat. Itu betul tidak ya? Betul. Oh betul ya. Jadi buat cewek-cewek kalau ada yang ngeluh jerawat, bahkan laki-laki juga ada kali ya yang mungkin terkena jerawat di bagian pipinya, mungkin kita bisa evaluasi dulu apakah kita sudah dengan baik dan juga bersih sebelum tidur ya. Salah satunya adalah kebersihan diri kita supaya tidak tertempel di bantal, guling maupun kasur kita. Yap, betul. Nah, Kak, kembali lagi ke sampah. Ya, karena aku juga sempat ikut beberapa kegiatan lingkungan, yaitu aksi bersih-bersih sampah. Nah, dari aksi bersih-bersih sampah itu, ternyata sampah yang kita peroleh itu kita pilah. Sampah dari PTA, sampah dari PTB, kemudian sampah organik, dan juga sampah B3. Nah, kalau dari pandangan kesehatan nih, dari sampah-sampah B3 tersebut, seharusnya dilakukan penanganan yang seperti apa? Mulai dari kawas. Mungkin dari sisi sampah B3 ya, atau limbah B3 ya, pertama itu kan kita biasanya ketika emang suatu industri atau suatu rumah sakit atau yang kesehatan atau ya lain sebagainya lah, atau enggak kita di rumah juga kan kadang kita nggak sadar bahwa kadang misalkan orang pakai insulin itu kan ada jarum suntik, itu kan termasuk limbah B3 gitu ya. Jadi kita berikan atau kita serahkan atau kita kerjasama dengan pihak yang memiliki hak atau mereka memiliki keahlian untuk memusnahkan hal tersebut. Jadi jangan kita oh yaudah ini kan kayak contohnya jarum suntik, yaudah deh buang aja, dibakar aja gitu kan. Kita nggak tahu ya apakah api pembakaran kita bisa memusnahkan jarum suntik atau tidak. Nah, nanti ketika misalkan jarum suntik tidak musnah sempurna, misalkan pasien tersebut misalkan pasien diabetes dan ternyata dia memiliki penyakit juga yang bisa menular ke orang lain seperti itu. Dari jarum suntik itu tiba-tiba ada orang yang jalan terus tiba-tiba dia menginjak jarum suntik tadi, bisa jadi kuman atau bakterinya ataupun penyakit yang bisa menyebar tadi itu masih nempel di sana gitu, tidak mati dengan pembakaran tadi itu. Jadi itu bisa menyebar ke orang lain. Jadi masyarakat Indonesia juga baik industri maupun rumah sakit dan juga rumah yang orang-orang bertinggal di rumah itu ketika memiliki limbah B3 lebih baik diserahkan kepada pihak-pihak yang emang memiliki keahlian. Iya benar. Wewenang untuk mengolah limbah tersebut ya, betul. Supaya tidak mencemari lingkungan dan juga berdampak buruk ke manusia. Itu dari Kak Iwan. Kawas nih teman-teman. Betul sekali, ternyata di Indonesia itu masih ada kasus tersebut ya, di mana kayak pihak rumah sakit itu membuang limbah seperti halnya bekas darah dari pasien-pasien yang dia mempunyai penyakit menular seksual ataupun yang lainnya, dibuang begitu saja dan sampai 1 tahun pun itu ternyata masih ada gitu. Itu mungkin PR kita sebagai tenaga medis ya juga harus tahu SOP-nya tuh seperti apa sih dari pemerintah seharusnya gitu. Selain kita juga sebagai tenaga kesehatan itu harus aware, itu juga harus bisa memberikan informasi nih kepada masyarakat. Tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Imam bahwasanya tiap individu itu mempunyai pengobatan atau obat-obatan masing-masing terkait dengan medis gitu. Mereka juga perlu tahu nih, selain mereka bisa mengkonsumsi atau bisa menggunakan, mereka juga harus perlu tahu kira-kira ini barangnya harus dibuang di mana gitu. Kira-kira efeknya kemana sih kalau misalnya aku buang sembarangan.
Itu sih mungkin PR kita ya di Indonesia sebagai tenaga kesehatan ataupun masyarakat awam. Oke, jadi pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir dari sesi podcast kita kali ini. Jadi kalau kita bahas terkait apa sih linearitas lingkungan dengan dunia kesehatan yang ada di Indonesia bahkan dunia. Jadi tadi poin-poin yang sudah dijelaskan juga, mulai dari pencemaran air, sampah, udara, dan itu tuh bisa menyebabkan kita itu terdampak dari hal-hal kecil yang tadi sudah disebutkan, skala menengah dan juga skala tinggi, yang akan berdampak buruk ke kesehatan kita masing-masing. Jadi mari kita masing-masing aware terhadap diri kita terlebih dahulu, terhadap lingkungan dan terhadap orang lain, supaya Indonesia bisa merealisasikan poin-poin yang ada di SDGs, terutama kebersihan, sanitasi dan juga kesehatan air yang ada di poin 6 tentunya. Dan harapannya kalau dari Duta Kesehatan nih kepada pendengar teman-teman Akar Wangi dan juga sobat sehat itu seperti apa untuk masing-masing individu supaya bisa menjalankan kehidupan yang lebih sehat lagi. Silakan. Oke, kalau dari saya sebetulnya simpel. Yang pertama, kita bisa menjaga pola hidup bersih dan sehat. Di mana pola hidup bersih dan sehat di sini yang pertama, tadi sudah saya sampaikan, sebisa mungkin tuh kita luangkan olahraga untuk menyegarkan atau membuang kuman-kuman yang ada di dalam tubuh kita, yaitu minimal 30 menit dalam sehari. Kita nggak harus olahraga yang berat-berat kayak push up, kemudian ataupun nge-gym, ataupun yang gimana yang sampai capek banget, nggak usah. Kita perlu hanya keliling saja jalan-jalan di dalam kamar atau dimanapun itu, asal 30 menit sehari. Kemudian yang kedua, kita sebagai anak muda ya, karena tonggak bangsa itu kan ada di remaja-remaja, jadi kalau bisa pada saat kita menghadapi sebuah stigma ataupun hal-hal yang kurang benar, jangan langsung kita menerima hal tersebut. Jadi kita cari tahu terlebih dulu, karena kan rasa ingin tahu Gen Z atau zaman-zaman sekarang itu kan tinggi ya, dan informasi sekarang tuh bisa didapatkan di mana saja gitu. Ya, yang kebingungan gitu kira-kira apa sih efek dari ini dan lain sebagainya, bagaimana caranya? Cari saja dimanapun itu. Sekarang mencari informasi itu sangatlah mudah. Bagaimana cara kita mencarinya saja gitu. Mungkin yang terakhir adalah karena kita kaitannya dengan sanitasi dan air bersih, bahwasanya sanitasi dan air bersih itu bukanlah kemewahan gitu ya. Jadi itu merupakan hak dari setiap individu. Mari kita jaga lingkungan, jaga diri kita sendiri, bahkan orang-orang terdekat kita untuk menjaga kesehatan secara secara general gitu, sehingga kita bisa hidup lebih bahagia. Oke, terima kasih Kak Wasli. Kita lanjutkan dulu ke Kak Iwang, silakan. Oke, mungkin dari saya ketika kita hubungan dengan lingkungan dan juga hubungan dengan diri sendiri, terutama kesehatan tadi ya. Ya mungkin tadi udah banyak disebutkan oleh Kak Wasli gitu ya. Terus juga mungkin saya tambahkan ini hal yang paling terpenting dan kadang kita suka skip gitu ya. Yaitu terkait perilaku hidup bersih dan sehat, terutama itu cuci tangan. Gitu. Nah, kita banyak banget yang melupakan hal tersebut ya teman-teman, dan juga jadi kita juga mulai membiasakan. Kita sudah disediakan nih misalkan air bersih, tapi kita tidak memanfaatkan itu untuk melakukan cuci tangan, karena cuci tangan itu adalah hal yang penting, karena kita penularan penyakit juga itu terutama dari paling banyak itu dari tangan. Seperti itu bisa jadi entah makanan yang kita makan, sebenarnya makanannya bersih tapi tangan kita yang nggak bersih, makannya jadi masuk dalam tubuh kita kotor. Jadi entah tiba-tiba kok diare, kok kita komplain kok saya diare, oh itu gara-gara ibu-ibu itu jualannya nggak bersih, padahal yang misalnya siapa? Kita cuci tangan nggak? Kita evaluasi dulu diri kita, apa kita sudah benar melakukan PHBS terutama cuci tangan tersebut atau belum, seperti itu salah satunya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk cuci tangan dengan tahapan yang benar yang sesuai yang direkomendasikan oleh WHO ya. Seperti itu sih. Oke, mungkin nanti ketika penonton sudah ada di tahap ini, mungkin bisa senyum-senyum sendiri kali ya, karena aku pribadi kalau misalnya ada yang relate dengan diriku, wah iya benar, berarti emang salahnya dari aku. Gitu. Oke, insight baru buat kita semua, mungkin yang tadinya belum pernah dapat informasi terkait apa sih linearitas lingkungan dengan kesehatan, bahwa ya kita ilmu yang sangat berdekatan teman-teman, ilmu formal maupun ilmu yang informal gitu. Dari harapan dari teman-teman Duta Kesehatan barusan menutup perjumpaan kita di podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dari tim Akar Wangi. Dadah.